Hai Sobat Era Baru, jumpa lagi dengan kami. Semoga kalian sehat selalu. Dalam episode ini, Era Baru akan mengangkat topik tentang kisah reinkarnasi yang terjadi di Tiongkok. Utang harus dibayar. Ini adalah hukum alam semesta. Manusia yang telah meninggal dunia tidak akan bisa membawa kekayaannya. Lantas bagaimana dengan utang yang pernah ditinggalkannya semasa hidup di dunia? Apakah selesai dan berakhir begitu saja? Mari simak bersama kisah nyata berikut ini. Setelah itu, coba renungkan dan petik hikmahnya. Pada tahun 1934, di dalam Taman Kuil Paohua di Shanghai, Tiongkok, seorang pria bernama Ti Chiping melihat seekor babi yang memiliki jari tangan manusia. Melihat itu, dia segera mengundang seorang fotografer dari studio foto Tsinghua di Shanghai. Setelah mengambil foto babi bertangan manusia itu, dia menulis sendiri sebuah artikel pendek berisi nasihat atau himbauan untuk berbuat baik terkait bukti kuat reinkarnasi manusia menjadi hewan yang disaksikannya. Foto dan cerita pendek itu kemudian disebarluaskan dan sempat membuat heboh ketika itu dan menjadi bukti kuat tentang reinkarnasi manusia menjadi hewan. Berdasarkan cerita dari artikel pendek yang ditulis Ti Chiping, bahwa di kota Taixing, Provinsi Jiangpei, Tiongkok, ketika itu ada seorang pria bernama Si Qingchong. Orangnya temperamental, bengis, dan sewenang-wenang. Pada tahun 1923, Si Qingchong tiba-tiba menderita sakit parah dan sekarat. Ketika itu, datanglah seorang biksu yang berkelana dan melihat kondisi Si Qingchong yang menyedihkan itu. Biksu itu berkata kepadanya, "Karena karma buruk akibat dari perbuatan jahat Anda itu terlalu banyak, setelah meninggal Anda akan jatuh ke dunia dengan badan babi. Sebaiknya segeralah bertobat, mungkin masih bisa mengurangi dosa." Si Qingchong menyadari bahwa ajalnya tidak akan lama lagi. Dia pun merasa sangat takut, menyesali segala perbuatannya yang sewenang-wenang di masa lalu. Kemudian dia mencoba mengangkat tangan dengan maksud ingin merapatkan telapak tangannya untuk memberi hormat kepada sang biksu, namun hanya tangan kirinya yang bisa terangkat. Biksu itu menghela napas dan berkata, "Hanya sebelah tangan ini yang dengan tulus memberi hormat pada Buddha. Kelak tangan ini bisa terhindar dari bentuk babi." Segera setelah itu, Si Qingchong pun meninggalkan dunia ini sambil membawa dosanya, perbuatan jahat semasa hidup di dunia. Bersamaan dengan meninggalnya Si Qingchong, seekor babi betina yang dipiara seorang penduduk desa setempat melahirkan seekor anak babi aneh. Karena kaki kiri bagian depan babi mungil itu sama persis dengan tangan kiri manusia, lengkap dengan 5 jari tangan dan bahkan kuku jarinya juga sempurna. Saat babi mungil itu berjalan, kaki kiri dengan jari manusianya itu terlihat tidak mau menempel di tanah dan selalu merapatkan tangan seakan-akan memberi tanda hormat. Penduduk desa tiba-tiba teringat dengan kata-kata biksu ketika itu, dan kabar Si Qingchong yang bereinkarnasi atau terlahir kembali menjadi babi itu pun menyebar ke seantero Taixing. Orang-orang sibuk membicarakan hal itu, dan kisah Si Qingchong itu kemudian menjadi cermin hidup tentang karma balasan baik dan jahat. Karena takut babi itu mengalami siksaan menjadi hewan yang akan disembelih, keluarga Si Qingchong yang masih hidup kemudian membeli babi itu dan diantar ke kuil Paohua untuk dipelihara. Sampai di sini, kata-kata biksu terkait ramalan tentang masa kehidupan Si Qingchong yang akan datang akhirnya terbukti satu persatu. Meski hingga kini, mungkin kita hanya setengah mempercayai reinkarnasi atau bahkan tidak sama sekali. Namun, Dr. Mario, seorang antropolog dari Amerika yang terkenal yang mempelajari ilmu reinkarnasi manusia, dari hasil risetnya menyimpulkan bahwa reinkarnasi itu ada. Hasil studi khususnya menemukan bahwa sebagian orang pada kehidupan masa lalunya adalah hewan, di masa kehidupan sekarang masih menyisakan pengaruh dari kehidupan sebelumnya. Ada juga di kehidupan sebelumnya manusia, tapi di masa kini bisa menjadi hewan. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.